Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hari ini tuh spesial banget ya, karena yang punya YouTube itu YouTube-nya lagi dibajak sama saya. Nah, saya pengen kenalin dulu nih diri saya sendiri ya. Nama saya itu Medi. Dan ini udah kenal dong ya, karena yang punya YouTube kan gitu. Nama saya siapa? Siapa namanya siapa? Siapa? Kalau Anda Medi berarti saya Adi dong. Oh iya, Adi ya. Adi Pradana. Tapi kalau nama Anda Weli, saya Dr. Hanif Al-Qadri. Dokter gila. Ih, lama prosesnya. Berapa tahun bisa dapat gelar dokter? 3 tahun 1 bulan. 3 tahun. Uangnya berapa? Oh, uangnya banyak. Tapi negara sih. Negara yang bayarin Iya. Pak, itu gak keluar modal untuk dapetin gelar dokter. Nah, hari ini tuh kenapa spesial? Karena memang YouTube dia tuh saya pegang sekarang gitu ya. Manajer baru. Manajer baru. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih banyak menggunakan YouTube ini untuk untuk menggali bapak ini, bapak dokter ini. Apa yang digali? Gali-gali gede. Gatel dong. Gali apa gali? Gali. Gali. Kan nggak mungkin dikaji kan? Iya. Nah itu. Nah hari ini tuh kita ngomongin apa? Jadi saya nggak tahu nih, ini pada tahu belum sih kalau bapak ini dulunya itu sebenarnya itu adalah seorang penyiar radio. Mahasiswanya tahu nggak Pak? Sebagian tahu. Tahu ya. Sebagian tahu. Mereka lebih senang bapak sebagai dosen atau sebagai penyiar radio? Kalau untuk sekarang berarti sebagai dosen. Ya dong, nilai mereka Nilai gitu mereka. loh ya. Kan tergantung bapak nilainya, ya kan? Nah tapi beliau ini sebenarnya adalah seorang penyiar, dan kalau misalnya pengen tahu nih penyiar seperti apa beliau dulunya, beliau ini adalah seorang penyiar gila. Gila. Ini teman gila saya. Kita punya 2 program gila, namanya Clasia Like Monday, itu paling gila. Satu ya, itu yang Ya. paling hits hot, ya. Paling hot dan paling hits. Hits ya. Dan Hits. sampai Pada masanya. Dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Wah, itu lebih hot lagi gitu. Nah itu. Dan Dipasangin dong. Yang kedua satu di Cafe Morning. Satu di Cafe Morning. Jadi 2 program ini adalah di Classy FM. Oh ya, kita say thanks dulu dong, kita pinjem. Hai Classy, thank Classy you very people, much. Ini dan dia juga nih, oh iya. ya. Kalau saya sih 12 tahun meninggalkan ini, tapi pembentukan karakter saya menjadi seorang Adi Pradana Belum dan ditanya Hanif loh, Al-Qadri cerita. sekarang itu berkat ini. Classy FM ya. So thank you so much. Berarti Anda latihan jadi dosennya itu di radio dong? Membuat segalanya menjadi mengalir. Gitu ya. Iya. Karena pada saat di radio itu dilatih ya ngomongnya ya. Terlatih dengan sendirinya. Harus ngomong proses. secara runut gitu ya, sesuai dengan alurnya. Yes, ya kan? yes. Kalau misalnya di hari-hari mah dia ngomongnya asal. Kayak nggak penyiar radio. Ya kan? Ih gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal gali-gali tentang Pak Hanif Al-Qadri atau Pak Adi. Kalau saya sih lebih senangnya namanya Adi. Ya. Ada Adi, ada Medi. Ya. Adi. Ya, Adi Medi. Adi dan Medi. Terus kalau dulu kalau saya boleh tahu nih Pak, Bapak lebih senang jadi penyiar apa? Terus panggil siapa? Nggak dong? seru. Ya udah panggil Adi. Kita rewind lagi deh. Kita rewind lagi masa-masa itu. Ini biar gaji saya sebagai manajer dibayar Pak. Iya. Oh gitu. Iya. Siap. Ini kan belum tahu nih, ini Bayarnya kan ini dolar baru ya? kali pertama kan, jadi Oke. saya nggak tahu nih nanti dibayar. Kalau saya panggil nama nanti disangka nggak sopan. Iya. Bukannya biasanya juga nggak sopan. Iya. Oke, balik lagi nih, kita pengen tahu sebenarnya lo lebih senang jadi Adi apa jadi Hanif sih sebenarnya? 2 sisi yang berbeda. Menikmati dua-duanya. Tapi ada Artinya yang asik. sebab akibat. Ada yang asik dong, Asik, kalau ditanya asik ya pasti Adi. Adi. Tapi yang menarik Hanif Al-Qadri. Yang menarik apanya dulu? Yang menarik apa nih? Iya, tapi gini, dunia seorang Hanif Al-Qadri yang sekarang di konteks pendidikan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia Adi Pradana yang ada di radio. Ilmunya sama. Justru manifestasinya adalah apa yang saya dapatkan waktu sekian belas tahun jadi penyiar. Saya bawakan orientasinya ketika mengajar dengan pola yang tidak terlalu jauh berbeda, jadi menarik. Lucu nggak? Dulu kan di radio katanya lucu banget ya. Bukannya lo teman gue, lo ngerasain gue lucu gak sih? Masih ingat soal ngupil gak? Oh iya, jadi gini loh. Jadi beliau ini kita punya program namanya dulu I Like Monday. Itu benar-benar program humor banget. Jadi dan di sana itu kita kayak apa ya? Kayak nggak ada malunya gitu ya. Memang gak punya Dan malu nggak ada kata orang. nggak jorok banget nih pokoknya. Jorok tapi Kalau nggak vulgar. dipikir-pikir tuh gue sekarang tuh nyesel juga loh, jorok banget ya dulu. Iya, tapi keren. Dan yang nggak bisa gue lupakan justru yang jorok-joroknya itu. Lucu, serius. Terus sekarang joknya lu bawain pada saat ngajar. Iya. Kadang-kadang. Terus lo dengan gampangnya gitu bertanya ke mahasiswa. Ketemu misalnya gini, ada mahasiswa tiba-tiba kok nggak merhatiin kok dia diam gitu. Ternyata asik lagi merendah nasib gitu kan.
di belakang merenda gitu. Ngupil istilahnya. Terus lo tanyain gitu ya. Gue tahu nih sifat asli lu, gue tahu. Jangan sok kaget ya. Kok Bapak tahu? Saya tahu dari masing-masing kalian tuh tipikalnya, kebiasaannya dari cara ngupil. Jadi hati-hati ngupil. Terus dia gimana tipenya? Ini pasti orangnya kikir nih. Kenapa? Lo pasti diapain? Loh, kok kikir? Iya. Setiap dia ngupil, disimpan sendiri. Masukin saku, nggak mau berbagi. Emang kalau dikasih lu mau? Langsung simpen. Ya, disimpan. Bener tabung kali ya. Ditabung. Jadi orang kikir gitu, nggak mau berbagi. Iya, makanya. Tapi ada orang yang sarkasme loh. Oh ya? Sarkasme saking mengerikan, hati-hati sama dia. Kenapa dia? Dia kalau ngupil itu sebelum berdarah dia belum akan berhenti. Sebelum luka enak aja dulu. Nyambung terus. Kalau udah luka baru dia berhenti. Puas. tapi ini ya maksudnya tuh, tapi lu beruntung dong, lo dulu penyiar radio terus tiba-tiba lo ngajar gitu kan, secara otomatis ini lo terbantu dengan ini ya, dengan joke yang lu dulu bawa di radio. Banget. Dan cara strategi ngajar gue juga tidak terlalu jauh berbeda. Seperti saya siaran, ngalir aja. Bahasa yang lebih banyak saya gunakan itu bukan bahasa formal, lebih banyak bahasa yang tutur kayak kita sekarang nih. Bener. Tapi dulu kan gue inget banget tuh, lo tuh aneh ya. Gue bilang aneh ya. Kenapa dia aneh ya? Soalnya pertama dia tuh bawain siaran humor tuh sama gue tuh, ya kan. Terus abis itu dia juga bawain program yang serius. Dan ini yang paling susah nih sebenarnya. Dia tuh bawain program agama loh. Klesi Adin, ya Klesi Adin namanya kan, itu bareng sama almarhum Ustadz Muslim ya. Beliau sudah berpulang barusan ya. Jadi bukan barusan sih, baru-baru ini. Nah, tapi dari semua program itu lo yang paling suka yang mana pada saat itu? Beda dong, nuansa aja. Tapi yang ngetopnya gara-gara humor. Soalnya juga beda nih, soalnya dia kalau program humor itu fansnya kita berdua itu ya. Fans sih gila ya. Berasa emang iya beneran. Ya. Sampai ngejar-ngejar ke sini, tahu gak? Ya, yang ngaku hamil, ingat ya? Hamil gara-gara dengerin suara, ya Allah. Dengerin suara ya gua, Tuhan. dia bilang dia hamil, ya Allah, ya Allah. Oke. Nah jadi kan ada 3 tuh program humor dia bawain, kan bareng sama gue juga. Ada program serius juga ya, namanya dulu apa? Classy Morning Sound ya. Terus kemudian juga ada program Klesi Adin ya, Agama Tadina. Lo dari 3 program yang sangat berbeda ini tuh, lo tuh paling suka dulu program yang mana emangnya? Iya, Klesi Alek Mande dong. Ya, gue dong. Karena gue nya ya. Iya. Karena gue nya ya. Ngaku kan lo. Ngakaknya. Tapi nyari pasangan duet untuk pingpong itu nggak gampang. Iya. Berarti gue satu-satunya pasangan lo yang harus paling. ada chemistry-nya. Lo kan banyak radio dari dulu nih. Berarti lo ngakui dong kalau gue tuh dari dulu ada pasangan yang lo yang paling. Ngaku dong, kalau untuk program ngeri loh. Bayangin satu hari misalnya nih lagi berantem nih sama nih orang, ngambeknya kan luar biasa nih. Tapi ketika last minute itu tiba-tiba mendadak apa? Gitu. Gue ngambek? Enggak. Parah ya, parah. Tapi itu ada. tadi profesionalitas terlihat dari kondisi itu. Jadi nggak semua orang bisa. Soalnya melakukan. gimana coba? Kan gue ngambek nih misalnya, tapi nggak sering-sering lah ya, cuman sekali ya. Sekali seminggu pas Klesi Alek Mande. Jadi karena dijemput sama dia ya udah gitu ya. Jadi ya nggak mungkin dong nanti gue udah dijemput pulangnya nggak diantar gitu kan. Emang gue apaan gitu? Coba gitu kan. Oke, berarti lo paling senang sebenarnya siaran humor gitu ya. Tapi kan yang nge-support lo sekarang jadi dosen sebenarnya humornya itu kan sebenarnya. Salah satu Ya. Sehingga lo cara ngajar lo sekarang jadi kayak mahasiswa kekinian ya. Karena lo mahasiswa lo yang kekinian kan. Kekinian banget. Iya kan? Iya. Tapi nggak ngondek juga kali. Kekinian dong. Oke nih, tapi dari tadi gue ngomong tapi mulu ya. Ini karena kita udah lama nggak siaran ya. Cuman sebenarnya kalau gue boleh tahu nih, karena sekarang kan radio masih tetap running ya, dan kita mungkin yang udah lama udah uzur ya. Udah uzur dan masih udah layak lama sih? siaran. Bisa lah ya. Sekali-sekali ya. Iya, tapi jangan sering-sering gitu ya. Nanti kasihan ya. Susah dibayar. Nah, tapi maksud gue gini, lo siaran itu apa namanya? Itu jiwa pada saat itu jiwa atau enggak sih gitu? Kenapa lo akhirnya ninggalin gitu? Banget ya Allah, kalau cerita itu sejarah, tahu nggak? Ketika saya sudah menjadi seorang pengajar gitu.
masuk Ya. ke dunia perguruan tinggi. Itu 2 tahun saya belum bisa Move on. Jiwa saya itu masih ada di radio, ya Allah. Susahnya menggunakan pakaian seperti ini nih, celana kain ini. Kalau jadi penyiar kan enak, kita Oh iya, suka-suka lo inget ya. gak sih itu pada saat kita dulu siaran. Jadi kita nih siaran berdua juga tuh selalu berdua ya. Ya emang chemistry-nya dapat sama dia sih gitu ya. Jadi suka siaran sahur. Nah itu sahur. Jadi Pakai kalau- sarung. pakai sarung. Kan cuman kucak mata doang ya. Iya. Bangun kucak mata. Lagi Terus nggak ada yang lihat kok. ya dia pakai sarung tuh di bawah gitu. Tapi yang sulitnya adalah bagaimana memastikan pendengar seakan-akan ngerasain kita tetap dalam kondisi fit gitu. Gitu ya. Iya. Nah itu yang paling sulit jadi penyiar. Udah gitu bantalnya sumpah. Padahal bantal di mana-mana, Bantalnya. kondisi di mana, gosok gigi juga belum, misalnya gitu kan. Iya bener. Tapi Iya. seru-seru kan? Gitu. Jadi benefit apa yang lu dapet ketika lu jadi penyiar radio? Banyak dari skill kemampuan public speaking. Yang jelas untuk mengajar ada siapapun pengajar, apakah guru atau dosen adalah seorang public speaker. Lo sering ngomong nggak ke mahasiswa? Gue dulu saya dong ya kalau Saya. jadi ini saya dong. Saya Saya dulu ini penyiar loh gitu. Iya. Suka pamer gitu nggak? Enggak dong. Justru beberapa Mahasiswanya tahu, mahasiswa kan? banyak yang nggak tahu. Oh nggak tahu. Saya kan termasuk tipikal yang sulit untuk Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Iya. sulit gitu loh. Iya. Takut dibilang sombong. Iya, jadi mahasiswa nggak tahu dong kalau Taunya penyiar. sekarang itu, ternyata bapak multi talent ya, penyanyi juga, main film juga katanya. Main Ini sekarang gue lagi ngomong, udah keluar loh satu Oh, film. filmnya ya? Nge. Gua nggak nonton juga. Malik dan Elsa. Cie, halo Boy Chandra. Iya. Oke, terus. Tapi lo nggak ngomong sama mahasiswa. Enggak. Dan sampai sekarang banyak nggak yang tahu kalau lo mantan penyiar? Nggak juga. Ada beberapa, enggak juga sih sebenarnya. Kenapa kalau nggak lo ngomong? Padahal kan sebenarnya itu modal sih Ya sebenarnya. buat apa? Yang bertanya akhirnya iya, karena mereka ngelihat saya nge-MC di mana, ada Oh, nge-MC kegiatan masih apa, jalan. masih. Sekarang baru di stop sih, sudah ada penggantinya. Karena udah tua UNT. ya. Karena udah tua ya. Enggak, udah mulai meninggalkan itu. Oh, Masa kira udah tua. ini dia ke dia aja, kan nggak seru. Cuman gini, kalau gue sendiri yang ngerasa ya jadi penyiar itu tuh benefitnya ada. Ya lu nggak usah nanya, gue ceritain sendiri lah ya. Jadi pertama tuh benar ngajar, karena kan dulu gue juga dosen ya. Ya. Di salah Dosen satu juga ya. perguruan tinggi negeri kan. Nah, cuman itu satu. Yang kedua adalah networking. Oh, networking. Iya, Oh, networking. itu networking itu apa tuh? Net jaring. Networking. Net jaring. Bekerja, Work net jaring. kerja. Ini apa ya? Jaring. Ini apa ya? Nah, jadi networking. Jadi dengan jadi penyiar itu gue ngerasa aja Relasi bahwa lah ya. orang pas dengerin penyiar, wah penyiar gitu ya. Iya, kayaknya seru ya. Kayak itu diasumsikan penyiar tuh jago ngomong, Pinter. kan pintar, Karena wawasannya memang syarat luas. jadi penyiar kan. itu wawasan kudu tinggi kan. Iya dong, kan pada saat kita sebelum siaran kan kita harus baca dulu. Apalagi kan misalnya lo tadi kita hampir sama ya programnya, ada program serius juga, ada interviewnya juga. Itu kan harus ngerti persoalan yang ada saat ini seperti apa. Kalau nggak ya kehilangan bahan, ngeblank. Iya dong, product knowledge harus kita kuasai dulu sebelum kita ngelemparin ke orang lain. Nah, Jangan kita yang kelihatan begonya dong. Oh iya dong. Nah sekarang nih, yang gue pengen tahu juga, lo gimana ngeliat radio-radio yang ada sekarang nih? Kan udah banyak radio, Iya. udah pakai segmen segala, anak muda, Segmented ada yang K-pop, dari musik juga ada K-pop, ada dangdut gitu ya. Tapi radio dengan kondisi terkini deh, lo ngerasa ngeliat radio itu kayak apa sih sekarang? Apa ya? Saya ngerasa nggak terlalu seseru yang dulu sih. Gitu. Nggak seseru yang dulu. Kalau dulu kan radio sepertinya jadi sesuatu yang wah gitu ya, karena nggak ada pilihan lain. Udah berasa salah banget ya dulu ya. Seleb banget. Jadi kalau toh kita kayak ngartis lah dulu ya. Iya ya. Banget kan fansnya lu ya juga Udah gitu gila. ordernya MC banyak banget lagi kan. Iya, Ingat gak sih kita? dimana-mana, Aduh, ya gue tuh bingung banget ya kenapa sih gue sama dia mulu hidupnya lah. Berapa tahun sih gue sama lu ya? 8 tahun ya? Hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun Jadi- deh jadi- sampai dia out gitu ya. Nah, itu nge-MC bareng dia gitu, nyanyi juga bareng gitu, nyanyi juga. Terus Bayangkan siaran sampai jam 1 malam. Kemudian jam 5 kemudian jam 1 turun ke lokasi. Lokasi Iya. persiapan acara jam 9 pagi. Nah, jam 5 siaran pagi dulu. Pagi dulu, Sampai iya. jam 7 kejar mandi, 9 nyampe lagi di lokasi. MC belum tidur. kayak artis sekarang ya. Nah, kayak artis sekarang Dulu. dikejar tayang gitu. Iya. Raffi zaman dulu lah. Nah, itu gue balik lagi nih, lo ngeliat radio sekarang tadi kan lo bilang gak seru, Hmm. ya kan? Emang apa sih yang menurut lo yang kurang saat ini gitu? Dari persepsi lo ya sebagai seorang Iya. mantan penyiar radio. Yang jelas sekarang itu saking banyaknya pilihan,
sejak handphone ada, YouTube banyak, pilihan mereka juga sudah sangat sangat variatif, sehingga yang punya makanan untuk sampai ke radio itu cuma sekian persen. Artinya pendengar kita jadi tidak terlalu banyak. Ya, berkurang. Ya. Betul. Yang kedua, radio semakin banyak. Apalagi radio online tuh. Radio online di mana-mana. Sehingga kita memilih daripada lokal, ternyata nasional bisa kita dengerin juga. Sehingga semakin kecil lah kue yang sedikit tadi itu. Iya, benar. Nah, ditambah saya nggak tahu apa nuansa yang mulai muncul di penyiar sekarang, lebih banyak melepaskan pekerjaan, bahwa dia menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita dulu feel-nya yang kita kejar gitu, kayaknya menikmatin banget. Banget. Padahal mereka sekarang modalnya keren-keren loh, suaranya bagus-bagus, alatnya juga, alat radio juga semakin canggih ya, nggak kayak dulu ya kita kaset siarannya. kiri kanan, CD masih kan ya, alat di Jangan CD dong, jelek, compact disc. Alatnya diputar sendiri. Kalau kurang tebal, bassnya digedein. Udah gitu pakai pulpen tuh buat nyolok-nyolok buat iklan, supaya pas kantor kan. Benar. Nah, jadi kurang seru. Saya ngeliatnya jadi kurang seru. Jadi mungkin tidak sepuas yang dulu lah. Oke, saran lo apa? Ya, saran gua perkecil radio jumlahnya. Itu buat pemerintah dong. Tapi mungkin gini kali ya, buat karena sekarang persaingan radio itu semakin ketat gitu, dan luar biasa. besar gitu ya. Mungkin buat radio juga harus punya program-program yang kreatif ya. Jadi harus walaupun saingannya banyak, tapi ketika dia punya satu program gitu ya, yang nge-booming gitu ya, semua orang gitu kan. Gitu. Mungkin orang akan kembali lagi ke radionya gitu. Karena radio sebenarnya juga bagus. Saat ini sudah ngikutin teknologi loh. Karena bisa didengerin di streaming gitu kan, bisa dengerin di Instagram juga. Bener. Gitu. Dan termasuk sebenarnya lagu, misalnya muterin lagu nih, jangan seperti lagu kebanyakan di radio A itu diputar, radio lain juga sama yang lagi hits. Kita harus jadi hits maker dong. Iya, jadi ada diferensiasi lah judulnya gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi jujur lo masih denger radio kan? Masih. Sama gue juga. Iya. Kalau apalagi kalau di mobil ya. Banget. Kayaknya lebih menariknya. Tetap mendengar suara penyiar itu buat saya tuh ngebayangin ketika saya ada duduk di situ, keren gitu ya. Iya. Kita tetap aja ngerasa. Udah gitu lo ngomong-ngomong sendiri kan, ini penyiarnya mending kayak gini deh, kayak gini deh gitu. Dan gak gitu aja, pas ada lagu, anak saya sering kaget-kaget itu. Pas naik kantor itu saya langsung, what a 3.4 Classy FM. Mulai deh gitu. Masih bisa dong. Call sign-nya. Gimana coba call sign-nya radio? Iya. Lo buka deh opening siap kayak gitu. What a 3.4 Classy FM. Classy people, selamat sore. Dengan saya Adi Pradana untuk hari ini dan teman saya. Dan saya Medi Resana. Ya, kita berdua dalam program Classy Morning Show. Yes. Kita akan ulik apa aja beberapa narasumber untuk hari ini, karena kita akan memperbincangkan soal pendidikan. Larinya kemana-mana. Dia nggak nyangka. Ya gini nih. Kadang siaran itu dia nggak nyangka, tiba-tiba dia nggak. Jadi gini, ini mungkin buat closing ya mungkin ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi nanti dengan Pak Adi gitu ya. Dia tuh dulu paling sering saya kagetin, walaupun ini nggak benar ya, sebenarnya radio tuh must be prepare gitu ya, jadi memang harus prepare nih bahan segala macam. Dia suka saya kagetin dengan ketika kita program gitu. Satu Cafe Morning program itu setiap Sabtu, dan di situ tuh kita ngobrol berdua tapi mengkritisi hal-hal yang saat ini terjadi baik di bidang politik, sosial, budaya gitu, ekonomi dan segala macam gitu ya. Yang berat dibuat jadi ringan kan gitu ya. Bikin yang topik berat tuh dibikin jadi ringan gitu. Nah, dia kaget gitu karena dia sering banget tiba-tiba saya kasih nyiapin topik A gitu, tiba-tiba on airnya B. Nah, tapi saya tahu persis kenapa ada begitu, karena Anda yakin pasangannya siap. Kalau nggak siap, hancurin dong. Iya dong, sama dengan saya ngejebak ya. Untuk bikin saya kelihatan pintar, Anda kelihatan nggak pintar ya. Dan siaran berdua, pintar sendiri tetap aja dua-duanya bego kelihatannya. Iya. Nah, karena beratnya siaran berdua itu pingpongnya harus sama. Kan, gitu. Betul. Oke, jadi mungkin kayaknya itu dulu kita ngobrolnya. Kalau ngobrolin radio itu nggak pernah ada habisnya, karena apalagi kita berdua. Dan siaran itu biasa minimal 3 jam kan? Iya. 3 jam. Tapi kita aslinya 2 jam. Nah, iya. 2 jam. Minimal kita juga ntar 2 jaman lah gitu ya. Cocok lah. Non-stop ya. 2 jam gimana naiknya tuh di YouTube ya? Iya. Dipecah 4. Iya. Dipecah 4. Gelas kali dipecah. Ternyata. Nah, ini nanti saya akan cerita juga loh dampak ketika saya udah nggak jadi penyiar radio lagi, dan saya yakin pasti ada juga ngalamin. Dampaknya gitu ya. luar biasa. Setelah nggak siaran lagi tuh apa dampaknya, ntar di next session ya kita bakal bahas ya. Oke, kayak gitu dulu aja. Kita berharap radio tetap selalu survive gitu ya. Karena radio tuh unik, beda. Jadi
kalau saya sih yakin ya, Ya. kalau radio itu akan tetap ada sampai kapanpun. nggak mungkin akan mati karena itu pasarnya ada sendiri. Betul sekali ya, dan kita berdoa lah semoga radio-radio sekarang juga bisa ikutin teknologi sehingga juga bisa diikutin oleh semua orang. Oke? Hidup lagi makin menarik, makin asik, dan penyiarnya makin keren, program-programnya masih makin kreatif Dan gitu ya. jangan lupa harus unik Unik ya, dan berbeda. beda. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Saya Medi. Saya Adi Pradana. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.